Posisinya begini teman-teman, kalau ingin ngetes mata gergaji posisinya begini, pukul saja ya. Nah jadi pukul saja, karena dia ini kan bajanya ini tinggi teman-teman ya, bajanya tinggi, jadi begitu dijatuhkan palu dia pasti patah kalau sepuhnya tidak benar ya. Tapi kalau sepuhnya benar dia tidak akan patah ya. Nah sekarang kita tes lagi mata yang kedua dengan dijatuhkan palu lagi ya, seperti tadi saja ya. Mau dipukul ya nggak apa-apa, tapi tesnya begini saja ya. Nah 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Ini mau begini teman-teman ya. Ini lihat benar-benar dekat-dekat ya, nanti dikira saya bohong lagi ya. Nah mata yang kedua juga tidak patah ya. Sekarang satu mata lagi teman-teman, satu mata atau satu gigi lagi kita tes, karena ini sudah kita sepuh ya, maka dia akan kebal teman-teman dengan patah ya. Jadi kalau dipalu saja tidak patah, apalagi cuma terkena kayu keras ya. Nah jadi itulah fungsinya mengapa ada ilmu sepuh untuk para dokter ya, karena untuk mengurangi biaya perawatan gigi gergaji atau mata gergaji ya. Nah sekarang mata yang ketiga, ini kita jauhkan dulu kameranya, ini kita pegang palunya ya, dari jauh dulu gini, sama seperti tadi ya teman-teman. Nah sama seperti tadi tesnya. Nah 1, 2, 3 ya, tidak ada patah ya. 4, 5 ya, tidak ada patah. Sekarang kita dekatkan lagi dengan tetap mata yang ini ya, nanti dikira kita bohong teman-teman ya. Mukulnya di sini ya, atau boleh dari bawah sini ya, dari bawah sini lihatnya, lihat ya. Ini kita pukul beneran ya, bukan lepas ya. Nah ya. Nah, jadi dia sudah kebal teman-teman, sudah kebal dan tidak ada patah. Halo teman-teman, sahabat Sawmill, sahabat gergaji kita semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita kembali tentang sepuh ya, tentang sepuh. Mengapa sepuh ini selalu kita upload teman-teman? Supaya gergaji teman-teman ataupun bos-bos dan juga para sahabat-sahabat yang beraktivitas di sawmill tidak patah lagi ya. Nah di sini ada pasien teman-teman, ini gergaji baru ya, gergaji baru yang 19G 4 inci, ketebalan 1,05 mm ya, dengan mata 1/4 inci ya. Nah ini gergaji baru teman-teman, jadi kasusnya masih tetap seperti dulu ya, patah. Baru dipakai belum 1 batang, masuk kayunya bukan kayu keras ya. Nah kayunya bukan kayu keras, sudah patah-patah begini teman-teman. Ini ada 1 patah ya di sini. Nah kalau begini teman-teman sudah pasti ya, sudah pasti tentang sepuh ya, tentang sepuh. Mengapa sepuh ini selalu kita upload teman-teman? Supaya gergaji teman-teman ataupun bos-bos dan juga para sahabat-sahabat yang beraktivitas di sawmill tidak patah lagi ya. Nah di sini ada pasien teman-teman, ini gergaji baru ya, gergaji baru yang 19G 4 inci, ketebalan 1,05 mm ya, dengan mata 1/4 inci ya. Nah ini gergaji baru teman-teman, jadi kasusnya masih tetap seperti dulu ya, patah. Baru dipakai belum 1 batang, masuk kayunya bukan kayu keras ya. Nah kayunya bukan kayu keras, sudah patah-patah begini teman-teman. Ini ada 1 patah ya di sini. Nah kalau begini teman-teman sudah pasti ya, sudah pasti ini adalah sepuhnya kurang pas menurut saya. Dan juga mungkin teman-teman tahu ya, kalau sepuhnya kurang pas itu pasti patah-patah ya. Ini patah juga teman-teman ya, cari lagi, ini patah juga ya. Nah patah juga. Nah jadi kalau begitu teman-teman, ini belum 1 batang ya, belum 1 batang, baru masuk pertama di lori atau di gerobak sudah patah-patah begini. Jadi kalau diteruskan dia pasti akan habis teman-teman ya, dia pasti akan habis. Ini nanti belakang ini patah semua, dan apalagi kalau kena kayu keras dia pasti patah lagi. Nah dan di sini ada terlihat apa namanya ini ya, disuruh, yang pasti ini sepuhkan ya. Nah ini yang orang sawmillnya tahu kalau ini adalah sepuhnya kurang pas ya. Ini kita
lihat-lihat dulu ya, kita putar gergajinya. Mohon maaf saya tangan satu ya ini muternya. Kita tarik dulu. Kita tarik begini. Nah, di sini patah juga. Kita putar-putar lagi. Ini gergaji baru teman-teman. Nah, jadi kita tidak tahu belinya di mana, bisa beli di Jawa atau di mana ya. Nah, ini ada tulisan juga. Oke, kita tarik dulu ya. Sudah ditarik. Nah, ini juga ada tulisan. Nah, ini tambal mata tambah sepuhkan ya. Tambah sepuhkan matanya ya teman-teman ya. Tambal mata tambah sepuhkan matanya. Nah, berarti ini orang saumilnya atau orang bensonya sudah paham bahwa ini adalah memang sepuhnya kurang pas ya. Jadi belum satu biji batang atau satu bundaran atau satu lok baru dimasukkan di gerobak ya, satu biji batang sudah patah ya. Nah, sini patahnya juga teman-teman ya, terlihat ya. Nah, sini juga patah. Nah, jadi kalau dibiarkan dia memang patah terus teman-teman. Ini buat teman-teman yang tidak percaya ya, kita real saja. Ini biar ada tambahan satu mata untuk kita ya. Satu mata untuk kita untuk kita tambal lagi. Jadi begini saja teman-teman, mudah saja ya. Ini ya, di sini ada mata ya. Ini kita jarak jauh supaya teman-teman. Jadi dijatuhkan palu begini saja dia patah teman-teman ya. Jatuhkan palu begini. Nah, dia patah ya. Nah, yes. Jadi dijatuhkan palu begitu saja dia patah, apalagi terkena kayu teman-teman ya. Nah, jadi kita ini akan proses sepuh teman-teman. Semoga teman-teman paham apa yang saya kerjakan. Tujuannya adalah untuk memberhentikan patahnya ini teman-teman ya, untuk memberhentikan patah seperti ini. Dan nanti kita setelah selesai kita akan tes ya. Kita akan tes dan selanjutnya nanti kita setelah tes kita juga akan memperbaiki mata-mata yang patah ini ya. Nah, mata-mata yang patah kita perbaiki lagi dan kita akan sepuh ya. Akan sepuh juga yang mata yang dilas, yang ditambal dipanjangkan kita akan sepuh juga. Tapi kita terlebih dahulu mengerjakan sepuh matanya dulu ya, karena nanti kalau kita waktu mengerjakan matanya tidak disepuh dulu ya, giginya maksudnya bisa mata bisa gigi ya menyebutnya. Giginya disepuh dulu sekelilingnya. Ini adalah jumlahnya mungkin sekitar 200 mata kalau untuk Benso 36. Jadi kita sepuh keliling dulu, baru nanti kita menggarap yang patah-patahnya ini teman-teman ya. Nah, jadi silakan teman-teman kalau ingin mengikuti cara sepuhnya dan hasilnya nanti gimana, apakah masih patah ya. Nah, jadi menurut saya adalah memang harus disepuh ulang ya. Memang dari dulu kalau gergaji patah-patah, kalau saya pribadi adalah harus disepuh ulang untuk memberhentikan patahnya teman-teman. Oke teman-teman dan juga sahabat-sahabat pemirsa semuanya yang beraktivitas di saw dokter ataupun di sawmill, juga bos-bos sawmill, bos-bos benso ya. Sekarang kita akan sepuh ulang ya mata gergaji ini atau gigi gergaji ini supaya tidak patah lagi ya. Nah, jadi masalah api itu biasa ya teman-teman. Kita panjangkan dulu dan kita jadikan dua mata api ya. Nah, dua mata api, jadi totalnya sekitar 2 cm ya. Yang satu di dalam ada mata api, satu mata api. Yang di luar ada satu mata api ya, jadi dua mata api. Yang di dalam sekitar 3/4 beras atau 1 biji beras ya ukurannya, dan juga yang di luar untuk memanjangkannya ya, jadi dua mata api teman-teman. Dan untuk sepuh ini ya teman-teman, itu tergantung mata apinya. Kalau apinya kencang itu lebih cepat ya, tapi kalau apinya kendor dia lebih lambat ya. Tapi standarnya adalah antara 3 hitungan, 4 hitungan atau 5 hitungan ya. Dan antara 3 hitungan dan 4 hitungan adalah untuk gergaji yang 19G ya, atau yang ketebalan 1,05 mili. Dan antara hitungan 4 dan 5 itu adalah yang 18G yang ketebalan 1,25 mili ya. Nah, jadi dua macam gergaji teman-teman.
Dan untuk gergaji saya sebutkan lagi, sebenarnya itu ada 4 ukuran ya teman-teman. Yang pertama yang paling tipis adalah yang 20G ya. Kalau yang 20G itu ketebalannya adalah 0,8 mili, dan yang 19G ketebalannya adalah 1,05 mili, dan yang 18G itu ketebalannya adalah 1,25 mili. Ada lagi yang 17G ya. Nah, kalau yang 17G itu ketebalannya sekitar 1,50 mili teman-teman, atau 1,5 mili ya. Nah, kalau yang biasa yang 17G itu ada gergaji 5 inci, 6 inci, 7 inci ya. Nah, itu yang gergajinya yang ketebalannya adalah sekitar 1,5 mili. Oke, kita akan mulai menyepuhnya. Jadi dengan hitungan teman-teman ya, ciri-cirinya adalah terkelupasnya kulit ya, terkelupasnya kulit yang kita sepuh pada bagian samping mata ya. Nah dia terkelupas teman-teman ya, terkelupas. Dan juga ciri-ciri lain adalah bau keringat ya. Jadi para dokter itu antara ciri-ciri itu baik pun bau keringat ya, ataupun terkelupas kulit, ataupun dengan hitungan itu sama saja teman-teman. Nah, jadi cara sepuhnya begitu ya teman-teman, seperti apa yang saya sebutkan tadi. Bisa dengan 3 hitungan atau 4 hitungan untuk gergaji yang 19G, dan juga bisa dengan 4 atau 5 hitungan untuk gergaji yang 18G ya. Bisa dengan 2 atau 3 hitungan untuk gergaji yang 20G, dan juga bisa dengan 5 atau 6 hitungan untuk gergaji yang 17G teman-teman. Jadi tergantung ketebalannya, dan juga tergantung ya mata apinya itu kencang atau kendor ya. Nah, jadi kita sekarang mungkin menggunakan dengan 3 hitungan ya. Coba lihat lagi, ini sudah 3 mata yang kita sepuh ya. Coba lihat lagi dengan hitungan. Untuk 1 hitungan teman-teman setengah detik ya. Jadi 2 hitungan 1 detik, 3 hitungan 1,5 detik, dan 4 hitungan adalah 2 detik ya. Jadi kalau 5 hitungan ada 5 detik. Dan untuk gergaji 19G antara 3 atau 4 hitungan ya. Oke, kita ulang kembali sama-sama. Ini sudah tersepuh 3 ya. Coba kita lihat. Kalau saya pribadi melihat dari terkelupas kulitnya teman-teman, dengan disesuaikan dengan hitungan ya. Itu untuk pertamanya. Dan untuk selanjutnya ya, pokoknya sepuh kita yang pertama itu berapa hitungan, untuk selanjutnya ya itu yang kita ikuti ya, dengan setelan mata api yang sekarang kita pakai. Jadi tergantung setelan mata api. Kalau mata apinya berbeda teman-teman, lebih keras dia lebih cepat ya, dan kalau mata apinya lebih kendor dia lebih lama ya. Oke, kita mulai lagi dengan menghitungnya ya. 1, 2, 3. Oh, sekarang 3 hitungan teman-teman. 1, 2, 3. Nah, jadi pada hitungan ketiga kita angkat ya. 1, 2, 3. Coba kita taruh. 1, 2, 3. Nah, ya benar teman-teman, dengan 3 hitungan ya. Nah, jadi teman-teman bisa saja melihatnya. Saya tidak menghitung lagi ya, jadi pokoknya 3 hitungan sudah diangkat, dan saya cuma dengan perasaan saja lagi ya. Jadi nanti terakhir kita tes teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin lagi sibuk ya nontonnya, tidak bisa nonton sampai selesai, lihat saja pada proses terakhirnya. Kita akan tes mata ini teman-teman, kita akan tes mata atau gigi gergaji ini, dan kita pukul nanti ya, apakah dia patah atau tidak. Nah, jadi sampai kulit terkelupas teman-teman ya. Ini boleh dengan gergaji dibalik atau seperti ini teman-teman, tidak apa-apa ya. Mau dibalik mau seperti ini tidak masalah. Yang penting adalah sepuhnya pas ya. Yang penting adalah sepuhnya pas. Ini yang patah tadi kita lewati saja, nanti terakhir kita tambal teman-teman. Tapi intinya kita harus sepuh dulu semua, supaya nanti gergajinya pada saat membalik dia tidak patah ya. Karena biasanya kalau memang gergajinya patah-patah begini, nanti pada saat membalik atau pada saat memukul dia akan patah lagi teman-teman. Dia akan patah lagi yang lainnya. Jadi kita sepuh duluan, dan terakhir nanti kita akan garap yang patah-patahnya ya. Nah, terakhir kita garap patah-patahnya. Jadi teman-teman boleh lihat ya, pokoknya dengan 3 hitungan sekarang boleh digoyang boleh tidak teman-teman.
Ini dengan cara digoyang begini ya. Nah boleh, ini goyang boleh. Nah kalau digoyang enak teman-teman ya, satu kali goyang, satu kali hitungan ya. Coba kita dengan goyang 1 2 3 ya. Nah 3 kali goyang 1 2 3 ya. Nah kalau digoyang kita akan tahu juga 1 kali goyang 1 hitungan ya. Nah jadi terserah teman-teman mau gimana. Yang intinya adalah tujuan kita supaya mata gergaji ini tidak patah lagi ya teman-teman. Nah supaya tidak patah lagi, karena kasusnya sangat banyak ya, kasusnya itu sangat banyak. Bos-bos pemilik benso bangkrutnya itu karena gergaji ya teman-teman, karena patahnya mata dan juga karena pecahnya ya. Nah jadi bangkrutnya di situ karena salah perhitungan ya, yang seharusnya tidak pecah dia pecah, dan seharusnya tidak patah dia akan patah ya. Nah seperti ini contohnya, seandainya ini tidak langsung diantar ya, tadi patahnya sudah beberapa gigi atau beberapa mata, itu sudah anggap saja misalkan ini harga gergaji teman-teman, anggap saja ini harga gergaji 700.000 ya, anggap saja 700.000, terus patahnya 10 ya. Nah patahnya 10 itu setiap satu gigi atau satu mata yang patah di sini kita tarifnya adalah Rp7.000 teman-teman, untuk servis ulang ataupun mengembalikan mata ke semulanya ya, atau menyambung matanya, istilahnya membentuk mata kembali ya dengan dikasih baja. Itu biayanya adalah 7.000 untuk satu mata teman-teman, atau satu gigi. Dan kalau 10 mata atau 10 gigi itu berarti ada tambahan 70.000 lagi ya si pemilik gergaji ini, dengan anggaran tadi yang harga gergajinya adalah 700.000 misalnya, berarti sudah menjadi 770.000 teman-teman ya. Nah jadi menjadi 770.000 karena patah tadi teman-teman. Nah dan juga kalau dibiarkan ya, kalau dibiarkan yang patah seperti ini dan gergajinya dipakai terus, tidak dilepas dari bensonya, diteruskan untuk menggesek kayunya yang patah tadi, maka dia akan semakin banyak patahnya teman-teman, dan juga bisa saja sampai habis mata atau giginya dia akan patah terus dan patah terus. Dan akhirnya titik baja lagi teman-teman, dengan titik baja biayanya 300.000 lagi ya. Jadi akan bertambah biayanya, yang tadi gergaji harganya 700.000 ditambah dengan 300.000, maka akan menjadi 1 juta teman-temannya. Nah jadi harga 1 juta, sedangkan produksinya belum ada ya. Nah istilahnya produksinya belum ada, baru 1 biji batam belum selesai sudah keluar uang 1 juta ya. Nah begitu, itulah biasa kebiasaan bangkrutnya si pemilik benso, khususnya yang pemula. Dia tidak tahu anggarannya di mana, jadi pengeluaran yang paling besar itu memang adalah untuk gergaji teman-teman ya. Nah jadi kalau kesalahan anggaran pada gergaji, maka bisa-bisa bensonya tidak bisa jalan lagi karena bangkrut teman-teman ya. Nah jadi begitu caranya. Ini teman-teman boleh lihat ya, itu ada ciri kulit terkelupas ya yang sudah kita sepuh. Dan yang ingin lihat nanti tesnya terakhir teman-teman, yang sibuk silahkan langsung saja skip ya, bukan di skip ya. Yang lagi sibuk silahkan saja dimajukan ya videonya sampai terakhir. Nanti kita di terakhirnya ada tes pemukulan matanya teman-teman. Nah jadi tes pemukulan matanya adalah terakhir nanti ya. Ini kita sepuh, prosesnya mungkin sekitar antara 15 sampai dengan 20 menit ya. Nah ini kita goyang-goyang boleh ya, pokoknya intinya adalah 3 hitungan atau 4 hitungan, ciri-cirinya adalah kulit terkelupas ya. Nanti kita terakhir kita akan dekatkan kameranya untuk melihat ciri-ciri kulit yang terkelupas yang setelah kita sepuh ini. Ya, pada sambungan mungkin sedikit lagi ya teman-teman. Nah, jadi sedikit lagi, lihatlah bedanya teman-teman ya. Lihatlah bedanya, yang ini sudah yang disepuh, ya ini yang belum disepuh ulang ya, dia hitam, dan ini yang sudah disepuh ulang dengan ciri dia ada warna ke biru-biruan ya, biru kusam ya. Ya jadi biru kusam.
Memang kalau sepuh itu, kalau yang benar adalah warna biru kusam ya. Nah, saya lupa tadi menyebutkannya. Jadi 3 ciri, kulit terkelupas dan juga bau keringat dan juga berwarna biru kusam ya, ataupun biru keputih-putihan. Itulah sepuh yang benar, supaya mata gergaji atau gigi gergaji ya, gergaji benso tidak patah lagi ya teman-teman. Nah, sekarang sudah dekat, dan mohon maaf kalau videonya memang agak panjang karena kita harus selesai menyepuh 200 mata ya, karena jumlahnya adalah 200 mata, maka kita harus selesai untuk menyepuhnya. Dan untuk proses memanjangkannya atau mengganti gigi yang patah tidak usah kita bikin videonya. Yang paling penting adalah ilmunya adalah pada sepuh ini ya, untuk memanjangkan giginya atau memanjangkan matanya itu semua sudah tahu ya caranya bagaimana. Tapi yang ilmu inti daripada video ini adalah mengambil ilmu sepuh yang kita berbagi pengalamannya teman-teman ya. Nah, ini sudah mau selesai ya, tinggal 2 mata lagi teman-teman. Kita geser dulu, jadi tinggal 2 mata lagi. Ini yang terakhir ya, 1 mata ya, ini 2 mata. Sudah teman-teman ya, sudah jadi. Nah oke, sekarang proses sepuhnya sudah selesai teman-teman. Nah teman-teman boleh melihat ciri-cirinya ya, di itu ini ya, kulit terkelupas teman-teman ya, kulit terkelupas atau berwarna biru kusam ya, biru keputih-putihan ya. Nah kulit terkelupas, biru keputih-putihan ya. Nah di sini yang kita tes tadi teman-teman, ini yang patah tadi ya. Nah sekarang ini adalah proses terakhirnya adalah tes ya. Nah tes seperti tadi juga, kita taruh di sini ya. Nah paling samping sini ya teman-teman ya. Nah ya begini ya, taruh di samping begitu ya. Nah ya, taruh samping begitu. Nah samping sini teman-teman ya, samping sini ataupun samping sini boleh ya, pokoknya di samping atau di sini nggak bisa, tapi yang tepat sini ya. Kecuali kalau di sini matanya dibalik ya, mata dibalik, dan di sini juga matanya dibalik. Tetapi di sini begini ya. Nah seperti tadi kita yang tes pada mata yang tadi kita pukul ya, ini kita benarkan begini supaya tidak terangkat ya. Nah begitu saja, ini kita kuatkan supaya tidak terangkat. Nah, seperti tadi juga kita begini ya. Nah seperti tadi ini ya teman-teman, saksikan ya. Seperti tadi ini kita jatuhkan palu ya. Ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak ada patah teman-teman. Yang tadi yang sebelum kita sepuh baru dijatuhkan sekali begini saja ya, jatuhkan sekali begini dia langsung tek patah ya. Nah sekarang mata yang kedua ini sudah kita sepuh semua ya, cuma kita tes 3 mata saja teman-teman ya. Sekarang mata yang kedua kita tes lagi. Ini kita benarkan dulu ya, mau di sini boleh ya. Nah di sini biar tepat pukulannya. Nah di situ ya. Nah begitu. Jadi nah posisinya begini teman-teman, kalau ingin ngetes mata gergaji posisinya begini, pukul saja ya. Nah jadi pukul saja, karena dia ini kan bajanya ini tinggi teman-teman ya, bajanya tinggi, jadi begitu dijatuhkan palu dia pasti patah kalau sepuhnya tidak benar ya. Tapi kalau sepuhnya benar dia tidak akan patah ya. Nah sekarang kita tes lagi mata yang kedua dengan dijatuhkan palu lagi ya, seperti tadi saja ya. Mau dipukul ya nggak apa-apa, tapi tesnya begini saja ya. Nah 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Ini mau begini teman-teman ya. Ini lihat benar-benar dekat-dekat ya, nanti dikira saya bohong lagi ya. Nah mata yang kedua juga tidak patah ya. Sekarang 1 mata lagi teman-teman, 1 mata atau 1 gigi lagi kita tes, karena ini sudah kita sepuh ya, maka dia akan kebal teman-teman dengan patah ya. Jadi kalau di palu saja tidak patah, apalagi cuma terkena kayu keras ya. Nah jadi itulah fungsinya mengapa ada ilmu sepuh untuk para dokter ya, karena untuk mengurangi biaya perawatan gigi gergaji atau mata gergaji ya.
Nah sekarang mata yang ketiga, ini kita jauhkan dulu kameranya, ini kita pegang palunya ya, dari jauh dulu gini, sama seperti tadi ya teman-teman. Nah sama seperti tadi tesnya. Nah 1 2 3 ya, tidak ada patah ya. 4 5 ya, tidak ada patah. Sekarang kita dekatkan lagi dengan tetap mata yang ini ya. Nanti dikira kita bohong teman-teman. Ya mukulnya di sini ya. Atau boleh dari bawah sini ya. Dari bawah sini lihatnya. Lihat ya. Ini kita pukul beneran ya, bukan lepas ya. Nah. Ya. Nah, jadi dia sudah kebal teman-teman. Sudah kebal dan tidak ada patah. Nah, tetapi ya ini mata karena dia kena pukul, dia akan miring sedikit ke bawah teman-teman ya. Dan nanti kita betulkan. Nah ya, dia ada miring ke bawah karena kita pukul, dan nanti kita akan betulkan ya. Dan selanjutnya kita adalah proses menyambung gigi-gigi yang patah ya. Ya ada berapa tadi ya? Ini 1 2 ya. Sana banyak teman-teman, jadi jumlahnya mungkin ada 10-an ya, yang jumlahnya yang patah-patah begini ya. Nah jadi proses selanjutnya adalah kita menambal atau menyambung gigi-gigi yang patah ya. Jadi karena sudah proses sepuhnya sudah selesai, maka gergaji ini sudah dijamin aman, tidak patah lagi teman-teman. Sedangkan dipukul dengan palu saja dia tidak patah ya, apalagi terkena kayu keras. Jadi proses selanjutnya mungkin kita tidak perlu bikin videonya, karena semua sudah tahu bagaimana cara menyambung mata dan menyambung giginya supaya kembali seperti semula ini ya. Nah tapi yang paling penting adalah ilmu sepuhnya tadi, supaya gigi gergaji atau mata gergaji ini tidak patah ya. Itu saja. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat ya buat teman-teman para saw dokter dan juga teman-teman atau bos-bos yang memiliki benso. Semoga paham apa yang terjadi dengan mata patah, dan juga buat teman-teman di sawmill ataupun di benso yang belum paham mengapa terjadi mata patah, dikira bagi yang tidak tahu apa dan apanya tidak tahu, dan ternyata yang memang kalau mata patah itu yang paling utama adalah sepuhnya kurang pas teman-teman. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.